Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal simulasi SNBT dengan bidang subtes penalaran matematika. Nah, untuk soal ini teman-teman bisa lihat langsung ya di website SNPMB-nya. Oke, kita mulai. Untuk soal yang pertama, dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, maka rata-rata nilai ulangan murid perempuannya adalah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman. Di dalam kelas tersebut ada 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Dengan rata-rata nilainya, rata-rata totalnya itu 80. Kemudian yang ditanyakan adalah di sini ada yang ditanyakan adalah rata-rata nilai ulangan murid perempuan. Nah, kita diberi nilai rata-rata ulangan laki-laki itu sebesar 78. Nah, di sini kita bisa menggunakan nilai rata-rata gabungan. Kenapa? Karena kan ada 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan ya. Berarti nilai rata-rata mereka kan berbeda. Jadi kita bisa menggunakan nilai rata-rata gabungan. Di mana rumus nilai rata-rata gabungan itu sama dengan rata-rata XA kali NA ditambah XB kali NB per jumlah total dari siswanya yaitu NA plus NB. Nah, di mana XA itu adalah rata-rata dari laki-laki. Ya, di sini ada 12 laki-laki dan ada 16 perempuan gitu ya. Nah, untuk rata-ratanya nilai 12 laki-laki tersebut, nilai XA-nya itu adalah 78. Nah, sementara yang 16 perempuan itu ditanyakan berapa nilainya, begitu, nilai rata-ratanya. Nah, kita bisa masukkan saja ke rumus, di mana rata-rata gabungannya di sini kan totalnya 80. 80 sama dengan rata-rata nilai dari laki-laki itu sebesar 78 dikali total siswa dari laki-laki itu 12 ditambah rata-rata nilai perempuan yang ditanyakan dikali total perempuan itu 16 per NA plus NB, berarti total siswa laki-laki dan siswa perempuan, begitu. Nah, berarti ini sama dengan 80 sama dengan 78 kali 12 itu 936 ya. Ditambah XB kali 16 per 28. Nah, ini kalau dikalikan 80 dikali 28 itu sebesar 2240 sama dengan 936 ditambah XB kali 16. Nah, ini kalau kita pindahkan ya ruasnya, berarti XB kali 16 sama dengan 2240 dikurangi 936. Nah, ini totalnya jadi 1304. Nah, ini XB kali 16 ya. Nah, sehingga nilai XB atau rata-rata nilai dari murid perempuan itu sebesar 81,5. Sehingga jawaban yang tepat ini adalah C. Oke, bisa dipahami ya untuk soal ini ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya di sini masih dengan soal yang sama ya. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan, sama kayak soal yang tadi. Nah, yang ditanyakan adalah dari keempat pernyataan ini manakah yang benar, begitu ya. Di sini kita diberikan 4 pernyataan yang berbeda. Nah, yang mana yang nilainya yang mana yang pernyataan tersebut yang benar, begitu. Oke, yang pertama
kita berarti harus membuktikan satu-satu pernyataan ini yang mana yang benar begitu ya. Nah, untuk pernyataan yang pertama, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Nah, tadi kan kita sudah diberikan nilai rata-rata total ya, atau rata-rata gabungannya. Nah, itu kan sama dengan total nilai plus jumlah siswa, begitu ya. Di mana nilai rata-ratanya itu sama dengan 80, berarti total nilainya bisa kita cari di sini. Jumlah siswanya kan tadi 28 ya. Nah, ini total nilainya jadinya 80 kali 28 itu 2240. Oke, nah kemudian di sini dia bilang bahwa rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid. Berarti kita kurangkan tuh nilai dari total nilai ini dikurangin dengan nilai 4 murid yang remedial. Nah, di sini kan nilainya ada 52, 56, 62, dan 66. Begitu ya. Nah, berarti kita bisa menghitung ulang nilai rata-ratanya. Rumusnya berarti jadi rata-ratanya itu sama dengan total nilainya dikurangi nilai dari siswa yang remedial. Nah, siswa yang remedial kan nilainya 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66 per. Nah, ini berarti total siswanya kan 28 tadi. Nah, dikurangi 4 murid yang remedial. Berarti 28 dikurangi 4. Sehingga ini bisa kita peroleh 2240 dikurangi, ini totalnya sebesar 236 per 24. Nah, 2240 dikurangi 236 itu sebesar 2004 per 24. Nah, sehingga diperoleh jawaban 83,5. Nah, ini untuk pernyataan yang pertama berarti benar ya. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Kemudian, kita lihat pernyataan kedua. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Nah, di sini dia bilang rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Berarti tinggal kita cari aja nilai rata-rata dari keempat murid yang mengikuti remedial gitu ya. Rata-ratanya sama dengan jumlah nilainya, berarti 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66. Tadi hasilnya ini ya, 236 dibagi 4 total siswanya yang remedial. Nah, ini rata-ratanya sebesar 59. Nah, berarti salah ya pernyataan yang kedua. Di sini dia bilangnya 60. Nah, kita lihat aja berarti yang pernyataan kedua, jawaban yang ada pernyataan keduanya itu salah. Berarti yang ini salah, dan ini juga salah. Nah, berarti kita tinggal lihat pilihannya. Untuk membuktikan jawabannya, kita bisa coba kita membuktikan nomor 3 sama nomor 4. Tapi lebih gampangnya kita buktikan nomor 4 aja ya, teman-teman. Nah, untuk nomor 4 di sini, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Nah, untuk jangkauan data itu rumusnya nilai max atau nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, di sini kita tidak bisa membuktikan nilai jangkauannya. Kenapa? Karena kita hanya diberikan 4 nilai dari siswa yang remedial saja. Kita tidak diberikan nilai satu-satu dari 28 total siswanya gitu ya. Jadi kita tidak bisa membuktikan atau memasukkan nilai Nmax dan Nmin-nya atau nilai maksimal dan nilai minimalnya gitu. Sehingga untuk jangkauan ini kita tidak bisa membuktikan nilainya benar 15 atau enggak gitu ya. Berarti nomor 4 ini bisa kita anggap salah begitu. Sehingga karena pilihan lainnya itu sudah salah, berarti kemungkinan yang benar adalah B. Oke, bisa ya teman-teman untuk soal ini. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah,
Soal berikutnya di sini masih dengan soal yang sama. Terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Nah, ininya pernyataannya juga sama ya, penjelasannya. Nah, di sini kita diberikan 3 pernyataan, mana pernyataan yang benar dan salah, begitu. Nah, di sini soalnya dari total siswa tadi akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Nah, di sini kan dibilang akan dipilih gitu ya. Nah, kalau ada kata-kata akan dipilih, di sini berarti kita menggunakan rumus kombinasi. Nah, untuk rumus kombinasi tinggal kita ini aja. Tadi kan ada di soal ini kan berarti ada 12 laki-laki dan 16 perempuan. Nah, dari 12 laki-laki dan 16 perempuan ini itu akan dipilih 5 siswa untuk menjadi pengurus inti. Begitu ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus kombinasi di sini. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah. Nah, berarti kita menggunakan rumus kombinasinya dari murid perempuan dulu. Nah, yang pertama berarti murid perempuannya kan ada 16 ya. 16 berarti kombinasi 5. Begitu, karena 5 yang dipilih. Nah, untuk rumusnya berarti ini sama dengan 16 faktorial per 5 dikali 16 kurangi 5. 16 kurangi 5 itu 11 ya. Nah, ini sama dengan, berarti ini 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 11 faktorial. Nah, ini bisa habis ya. Nah, ini 16 bagi 4 itu 4, 15 bagi 5 itu 3. Kemudian, mana lagi yang bisa kita coret? Ini berarti 12 bagi 3 itu 4, 14 bagi 2 itu 7. Nah, ini 13 bagi 1 bisa habis ya. Nah, berarti ini totalnya 4 kali 3 kali 7 kali 13 kali 4. Ini hasilnya sama dengan 4.368. Nah, benar nggak jawabannya? Oh ya, ini berarti pernyataan yang pertama benar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk pernyataan yang kedua. Nah, dia bilang bahwa banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki. Nah, tinggal kita kombinasiin aja dari murid laki-laki. Nah, murid laki-laki kan tadi 12 ya, 12 kombinasi 5. Nah, ini berarti 12 faktorial per 5 faktorial kali 12 kurangi 5. 12 kurangi 5 tuh 12 kurangi 5 itu 7 ya, 7 faktorial. Sehingga ini bisa kita jabarkan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Nah, ini bisa dicoret ya. Kemudian 12 bagi 4 itu 3, 10 bagi 5 itu 2, 9 bagi 3 itu 3, 8 bagi 2 itu 4. Nah, ini kalau kita kalikan, ini hasilnya sama dengan 3 kali 11, 33 kali 2, 66 kali 3, ini 3 kali 11, 33 kali 2, 66, 66 kali 3 itu 198, 198 kali 4 itu 792. Nah, ini benar nggak jawabannya? Nah, ini salah ya. Di sini dia bilang 495, sementara jawaban yang kita peroleh itu 792. Berarti pernyataan yang kedua itu salah. Oh, ini ada tandanya ya. Di sini benar, di sini salah. Kemudian, pernyataan yang ketiga. Nah, di sini dia bilang, banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Berarti untuk pernyataan ketiga ini ada di sini saja ya, saya buat. Berarti untuk pernyataan ketiga ini ada 2 laki-laki, berarti sisanya plus
3 perempuan. Nah, ini kita masukkan ke rumus kombinasinya. Berarti dari laki-laki itu diambil 12 kombinasi 2 dikali perempuan, itu berarti 16 kombinasi 3. Nah, ini tinggal kita jabarkan aja ya. Ini berarti 12 faktorial per 2 faktorial kali 12 kurangin 2, 10 faktorial, dikali 16 faktorial per 16 3 faktorial dikali 16 kurangi 3, 13 faktorial. Nah, ini berarti jadinya 12 kali 11 kali 10 faktorial per 2 kali 1 kali 10 faktorial. Ini bisa habis ya. Ini jadinya 6, 6 kali 11. Dan dikali 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 13 faktorial. Ini habis. Ini jadinya 15 bagi 3 bisa 5, 14 bagi 2 itu bisa 7. Ini 16 bagi 1, 16 ya. Nah, ini kalau kita cari 6 kali 11 itu 66. Kemudian ini 16 kali 5 kali 7 itu sama dengan 560. Sehingga diperoleh jawabannya sama dengan 66 kali 560, 36 960. Nah, kita lihat jawabannya di sini benar ya untuk pernyataan yang ketiga. Oke, teman-teman, untuk soal ini berarti pernyataan 1 dan 3 yang benar dan pernyataan keduanya salah. Oke, bisa dipahami ya untuk soal ini. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini masih dengan soal yang sama. Nah, 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan masih sama ya. Nah, tapi di sini soalnya akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Nah, ditanya adalah peluang. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti. Berarti di sini kita menggunakan rumus peluang ya. Teman-teman harus ingat rumus peluang itu PA itu sama dengan NA per NS. Nah, di mana NA itu adalah frekuensi kejadian yang diharapkan dan NS itu adalah frekuensi seluruh percobaan gitu. Maksudnya gimana? Nah, untuk NA kita cari belakangan ya. Kita NS dulu kita cari nih. Nah, di sini kan dia bilang bahwa dari 12 laki-laki dan 16 perempuan itu kan totalnya 28 ya. Nah, dari 28 ini dipilih 5. Begitu dipilih 5. Nah, untuk nilai NA-nya kita bisa lihat di sini. Di sini kan memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti. Nah, berarti ada 1 laki-laki plus 4 perempuan atau 2 laki-laki plus 3 perempuan. Gitu ya. Nah, berarti untuk nilai NA-nya frekuensi yang bakalan kita harapkan gitu ya. Nah, itu sama dengan 12 kombinasi 1 dikali 16 kombinasi 4 untuk yang ini. Kemudian ini ditambah 12 kombinasi 2 dikali 16 kombinasi 3 untuk yang ini. Nah, ini bisa kita cari satu-satu ya. Ini berarti 12 kombinasi 1, kalau dia kombinasi 1 itu biasanya hasilnya tetap 12. Nah, ini 16 faktorial per 4 faktorial kali 16 kurangi 4 itu 12 faktorial. Ditambah, nah untuk ini tadi di soal sebelumnya sama ya, ini yang pilihan ketiga tadi. Nah, ini udah ada jawabannya. 12 kombinasi 2 dikali 16 kombinasi 3. Ini totalnya tadi 36960. Jadi kita nggak perlu ngitung ulang gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan 12 kali 16 kali
15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial per ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 12 faktorial. Ini bisa dicoret. Ini ditambah 3, 6, 9, 60. Ini jadinya 16 bagi 4, 4. 15 bagi 3 itu 5. 14 bagi 2 itu 7. Nah, sehingga 12 kali 4 kali 5 kali 7 kali 13 itu hasilnya sama dengan 2184. Yang sudah saya hitung tadi ditambah 3, 6, 9, 60. Nah, ini totalnya sebesar 58800. Nah, ini untuk nilai NA-nya atau kemungkinan yang mau kita harapkan gitu ya, kemungkinan yang mau kita cari. Kemudian, nah untuk nilai NS-nya, untuk nilai NS itu kan keseluruhan ya, seluruh percobaan, frekuensi keseluruhan percobaannya. Nah, berarti ya kombinasi 28 kombinasi 5 dari total siswa kemungkinan diambil 5 gitu ya. Berarti ini sama dengan 28 faktorial per 5 faktorial, 28 kurangi 5 itu 23 faktorial. Berarti ini sama dengan 28 kali 27 kali 26, 25, 24 kali 23 faktorial per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 23 faktorial. Ini bisa dicoret. Kemudian ini 25 bagi 5 itu 5. Terus, mana lagi ya? Kemudian 28 bagi 4 itu 7. Kemudian 24 bagi 3 itu 8 ya. Terus 26 bagi 2 ini bisa 13. Nah, berarti jadinya 7 kali 2, 7 kali 13 kali 5 kali 8. Nah, ini hasilnya tadi sudah saya cari. Itu sebesar 98280. Nah, berarti kita bisa langsung menghitung nilai peluangnya. Peluang sama dengan NA-nya itu 58800 per 98280 untuk nilai NS-nya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini dicoret nolnya. Kemudian ini bisa dibagi 4. Itu hasilnya 1470 per 2557. Ini juga bisa dibagi 3. Nah, ini hasilnya 490 per 819. Nah, ini dibagi 7, sama-sama dibagi 7. Ini jadinya 70 per 117. Nah, berarti jawaban yang tepat ini ya, 70 per 117. Jawabannya adalah C. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini lumayan memang angkanya agak lumayan besar. Mudah-mudahan nanti untuk soal SNBT yang sebenarnya tidak terlalu besar gitu ya angka-angkanya. Jadi teman-teman bisa agak sedikit mudah untuk mengerjakan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal kita kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ya. Salam Classroom Hack!